Halo, selamat pagi pemirsa Jawa Post TV Bali. Berjumpa kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Nah, di samping saya sudah ada Angie. Angie ya manggilnya ya? Iya, Safira Angie nama saya, bisa panggil Angie. Oke, Angie mungkin bisa disapa dulu pemirsa kita, silahkan. Halo pemirsa setia Ngopi Bali, perkenalkan nama aku Safira Angie, umurku 24 tahun, dan aku berprofesi sebagai streaming live di TikTok sebagai host live. Oh, sebagai streaming live di TikTok. Iya. Aslinya dari mana? Kalau asli saya dari Denpasar, Bali, saya lahir di Bali. Asli memang Denpasar Iya. Bali, orang tua Orang tua Bali. orang tua Bali, lahir di Bali. Iya. Oke. Sekarang lagi kuliah apa sekolah apa? Enggak, gimana? udah, aku lagi fokus kerja sama Fokus kerja. lebih fokus di streaming sih. Oh, ini udah fokus. Ya, streaming udah profesi kerja, saya, udah gitu. profesi ya, Ah, bukan ini jatuhnya. lagi. Bukan, ya tadinya hobi yang pingin, karena hobiku nyanyi, Ah. jadi pingin ada wadah yang bisa menyalurkan itu. Terus aku lihat di live streaming ini bisa menyalurkan wadah hobiku, jadi aku iseng aja. Namanya iseng? Iseng, Oh, iseng, namanya iseng. iya. Tahu dari mana tuh bisa menyalurkan hobi dari sana tuh? Tahu dari mana? Karena kan aku memang senang sosial media, Sosial ya, media. dari Instagram sampai TikTok. Tadinya TikTok itu cuma aku main-main aja. Terus tiba-tiba Cuma ada lihat-lihat lihat-lihat FYP aja. gitu ya? Ya, terus tiba-tiba ada yang buat konten nyanyi. Terus kebetulan kan kalau di TikTok itu nggak langsung ya ada live streaming. Tadinya dia hanya video biasa berupa konten. Tiba-tiba TikTok itu ngasih platform buat kita live streaming. Nah, di sana banyak juga ternyata yang nyanyi. Oh, ini berarti kontennya di TikTok tuh khusus nyanyi? Apa ada yang lain? Kalau misalnya konten di TikToknya aku nyanyi, ada Nyanyi. random, kadang ada endorsean juga. Tapi kalau untuk live Endorsean. streaming sendiri, aku nyanyi. Oh ya, disambil ini. Ya. Kita sambil, namanya juga acara kita Ngopi Bali ya, sambil. Nanti kita santai aja. Ya. Kemudian ceritain dong awalnya dari iseng-iseng tuh sampai sekarang ini gimana tuh ceritanya? Sebenarnya iseng-iseng aja. Cuma dari awal, aku kan dulu sempat ngendol toko ya. Apa? Handle Endorse toko? Toko retailan gitu. Endorse toko. Jadi di TikTok itu kan kalau kita ngomong masalah streaming itu banyak ya. Ada dua jenis, kita sebagai host streaming atau streaming di TikTok Shop gitu ya. Jadi buat di TikTok sendiri itu ada platform khusus TikTok buat teman-teman yang punya bisnis untuk memasarkan produknya. Dulu aku sempat jadi host live cuma TikTok Shop, jadi menjual produk. Oh, menjual produk. Menjual produk, jadi gimana kita selling produk itu secara baik dan secara banyak. Yang kita Kerjasama kejar sama itu tokonya omset. itu. Iya, Berarti yang bayar tokonya. Iya, yang bayar toko. Cuma di situ aku host live. Cuma dulu sempet ngendel semuanya sih. Tapi TikToknya nggak bayar ya? Yang bayar tuh tokonya? Iya. Oh, oke. Nah itu, cuma kalau untuk TikTok Shop sendiri, aku kebetulan itu kan harus full bicara ya Pak ya, bicara, dan itu capek karena kita durasi juga banyak, kan. Berapa Dan jam? Kalau misalnya kita jualan itu bisa di atas 4 jam harus. Wow. Karena kan kita ngejar omset di sana. Kita ngejar omset, ngejar penjualan, selling, itu bisa harus di atas 4 jam baru dia, karena kalau TikTok itu pakai algoritma. Betul. Jadi kalau misalnya hanya durasi yang 30 menit sama sejam, dia belum bisa menaikkan view. Oh, lama juga ya? Iya, karena kan kalau TikTok itu berkaitan dengan data. Nah, kalau awal banget kita mulai kan, mungkin belum ada yang nonton. Sama sekali, iya. Sama nggak ada yang langsung. nonton. Tapi kita terus. Kita harus juga harus koneksikan sama konten. Jadi kita harus buat seperti ngupload video-video yang berkaitan dengan live kita. Misalnya bapaknya ini jualan ya, kita ngomongin jualan Iya, dulu ya. betul. Jualan produk A. Jadi konten produk A terus bapak upload terus sambil live streaming. Nah, nanti biasanya nggak langsung naik view-nya, tapi nanti views-nya nggak nggak langsung. langsung naik. Tapi mungkin nanti dikasih. Kalau TikTok itu enaknya kita yang belum terkenal dikasih kesempatan nih. Oh, sama TikToknya memang didahuluin gitu ya? Dikasih kesempatan nih. Jadi nanti ada beberapa orang yang ngelihat punya kita, cuma kan sekarang kita menarik apa enggaknya. Betul. Orang mau diem atau enggak di live kita. Kalau memang dia nggak mau diem, dia akan scroll lagi, jadi kan makin menurun. Nah, seperti itu. Tekniknya biar penonton tuh mau diem tuh gimana sih? Kalau misalnya TikTok Shop yang pasti menarik sama produknya menarik, tapi kalau misalnya untuk saya di host live, rata-rata kalau yang nyanyi itu rata-rata orang seneng sih. Oh, itu apalagi ya. kalau memang suaranya salah bagus. satu triknya itu pakai lagu ya. Lagu, Jadi nyanyi, dan kalau kita harus menjadi orang yang ramah.
orang yang ramah, terus jawabin komen gitu. Jawabin komen dan sapa-sapa mereka. Jadi kita harus detail baca mereka, nama mereka. Misalnya kita harus feedback juga. Jadi kita bukan hanya seperti yang interaksi satu arah, Betul. tapi kita interaksi dua arah. Itu belajarnya di mana tuh belajar kayak gitu? Saya otodidak sih. Otodidak. Tapi memang saya kan juga lihat bagaimana host-host lain. Dan belajar dari sana ya. Oh ternyata mereka harus sapa juga. Dulu saya pernah nggak sapa, kayak cuma nyanyi aja. Nyanyi aja terus. Kenapa semuanya? Kalau nyanyi sambil nyapa gimana dong? Sambil nyapa? Ya terus? mungkin sebelumnya sapa-sapa dulu. Nanti sebelumnya. saya mau ini nyanyi, yang ada yang mau request lagu mungkin boleh gitu. Iya. Mungkin pas lagi di instrumennya kita ngobrol sebentar sebelum masuk lagi bisa. Betul. Seperti Nanti itu. ada contoh-contohnya di TikToknya Enggi Contoh ya? ya. Nanti kita lihat juga ya, kita tampilin juga TikToknya Enggi. Kemudian juga jadi konten kreator ya? Iya itu udah satu kaitan sih, konten kreator. Satu kaitan konten kreator. Cuma aku memang fokusnya lagi di TikTok sekarang. Kalau konten kreator kan banyak ya, bisa di YouTube, bisa di Instagram. Cuma aku lagi sekarang fokus di TikTok. Sekarang saya dengar juga masuk agent ya? Apa gimana? Agensi ya. Agensi. Nah itu mungkin nanti kita ceritakan lebih lanjut di segmen 2 ya? Bisa. Oke pemirsa, kita break dulu. Kita akan lanjut lagi di segmen 2 lebih mendalam dengan Mbak Enggi tentang streamer TikTok. Jangan kemana-mana. Bila kau benar-benar sayang padaku, bila kau benar-benar cinta, sudah tutup saja mulutmu, jangan bilang siapa-siapa. Gelaran ADWI ini menjadi bentuk apresiasi bagi masyarakat penggerak sektor ini. Oke, saya Imade Bololot mengucapkan selamat mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV bisa memberikan tambahan informasi yang lebih akurat dan segala bentuk macam pemberitaan yang kita butuhkan. Oke, selamat, jaya selalu Jawa Post TV. Selamat pagi kembali pemirsa Jawa Post TV. Kita berjumpa di Ngopi Bali, Ngobrol Pagi Inspiratif. Sekarang kita sudah memasuki segmen kedua. Bagi Anda yang tadi ketinggalan segmen satunya, silahkan nonton di YouTube kita di Jawa Post TV Bali. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oh ya, kita mau lanjutin masalah ini, agensi itu ya. Gimana sih awal mulanya bisa masuk ke agensi itu? Ya. Jadi sebetulnya di TikTok itu kalau misalnya kita mau jadi host live ya, aku bilang ya host live itu sebenarnya kita nggak ada kewajiban apa-apa. Kalau misalnya Nggak ada kewajiban apa-apa? nggak ada kewajiban apa, maksudnya harus streaming setiap hari kalau memang kita tidak fokus atau tidak masuk agensi. Oh kalau tidak masuk agensi, Kalau tidak masuk berarti agensi ya sendiri gitu sendiri, ya. bebas siapa aja mau streaming bisa. Nyoba-nyoba gitu Nyoba-nyoba. ya. Cuma ya kalau di TikTok sendiri banyak peraturan-peraturan yang agak ketat dalam streaming. Ada beberapa hal yang agensi tidak TikToknya boleh. ini ya? Iya, kalau misalnya udah masuk. Agensi ini dari Cina langsung? Iya, kalau misalnya kalau TikTok sendiri, agensi TikTok banyak ya. Banyak, ada ya. puluhan ya, Puluhan. dari Cina kebanyakan. Kebanyakan dari Cina, tapi tidak harus dari Cina. Tidak harus dari Cina. Tidak. Bahkan sekarang agensi Indonesia udah buka. Oh, Banyak agensi yang Indonesia udah buka. Coba kebetulan untuk aku sendiri, aku langsung agensi resmi dari TikToknya dari Cina. Langsung agensi resmi dari Cina? Ya, itu aku agensi di PT MSM Internasional. Bisa kenal agensi Cina langsung itu gimana ceritanya? Kalau dari agensi ini kadang kan biasanya kita tuh host live itu dapat tawaran biasanya dari DM ya, DM di TikTok. dari Dilihat TikTok. view kita oke, terus kita rajin tuh kadang kita dikasih message gitu. Dan kebetulan aku nyari agensi yang memang resmi juga karena biar enak ya. Kalau resmi itu kan banyak lebih gampang ya. Jadi aku pilih yang MSM ini karena
selain biar bisa mengajari juga, agensi ini kan mewadahi kita, membantu Dia biar kita kayak bisa ngasih, mengarahkan host ngarahin. lebih jadi profesional gitu loh. Ada nggak sih dikasih pelatihan itu dari TikToknya seperti ada training apa gitu? Kalau misalnya agensi kita enggak, kita agensi yang di sini lebih mandiri, cuma kita dikasih semacam list kriteria host live profesional kayak gimana, apa aja yang harus dipersiapkan, kita dikasih buku. Semacam buku. Oh, dapat paper. buku. Iya. Dikirim langsung dari Iya, Cina. dikirim. Apa di-download? Di-download, tapi saya ada pihak agensi yang memang mentranslate dari bahasa Cina ke Indonesia. Oh, karena itu kan itu bukunya dari Cina, bahasa Cina. Bahasa gitu. Nggak mungkin kan saya pakai bahasa Cina, gitu. nggak ngerti. Iya. Jadi mereka ada translate di sini nanti untuk kita yang Surprise banget dong waktu di DM sama TikTok Cina langsung, apa udah itu dari TikTok Cina langsung, bukan TikTok si agensi ya. agensinya? Jadi Surprise apa memang sudah nyangka itu akan di DM? sebenarnya sebelumnya udah banyak agensi, cuma aku masih merasa kayaknya belum deh, soalnya waktu itu aku belum terlalu pingin konsisten. Cuma aku coba aja gitu. Kalau misalnya kita udah ikut agensi, kadang kita kan sudah ada seperti kewajiban jadinya ya. Nggak boleh ikut agensi lain, maksudnya hanya satu agensi. Itu hanya boleh satu agensi. Kalau memang mau ikut agensi lain itu bisa, kita harus putus dulu, tapi biasanya nunggu 1,5 bulan baru bisa pindah ke agensi lain. Oh gitu. Seperti itu dia. Nah ini ada profesi baru ya kalau Iya. mungkin teman-teman yang seumuran Angie mungkin sudah pada tahu semua ya. Sudah pada tahu, tapi memang masih banyak yang belum Banyak juga ya? tahu ataupun udah tahu cuma nggak tahu kalau ini bisa jadi profesi yang profesional. Oh iya, mengenai profesi berarti di sini sudah mendapat penghasilan tetap ya Angie ya? Penghasilan tetap iya, cuma untuk range-nya berbeda-beda. Nggak selalu tetap, karena ini kan kita seperti jualan juga ya. Kadang kita di sini kan income-nya dari hadiah ya. Income-nya itu dari mana aja? Hadiah gift. Hadiah gift Ya gitu. sama endorse, tapi kalau endorse itu nggak terlalu banyak ya, tetap banyaknya di gift sih. Gift itu kan sama dengan hadiah. Oke. Kalau biasanya endorse-nya dari mana aja? Kalau endorse dari produk-produk make up sih, kosmetik. Kalau makeup mereka Karena yang DM gitu. Kebetulan di TikTok Shop, di TikToknya saya ngaktifin fitur afiliasi juga. Jadi Oh saya harus buka TikTok diaktifin. Shop, ya. Kalau nggak ngaktifin nggak bisa. Kadang ada yang mau, ada yang enggak, pihak gitu. brand itu. Oh gitu. Kalau yang mau berarti ING yang menghubungi mereka apa mereka menghubungi? Kita bisa menghubungin, tapi beberapa brand kemarin saya dihubungin ada. Cuma kalau misalnya kadang kita menghubungin sendiri, kita nggak dapat free sample gitu aja. Oh kalau kita ngubungin sendiri nggak dapat free sample? Nah, tapi kadang Kalau misalnya dihubungin kita dapat free sample, iya, berarti dapat harus free jual-jual sample. mahal gitu ya? Iya. Kemudian kalau boleh nih di spill sedikit, mungkin ada teman-teman yang muda mungkin pengen kayak Angie jadi dapat penghasilan sendiri, boleh di spill nggak range-nya tertinggi pernah dapat berapa atau paling jelek dapat berapa gitu? Kalau paling jelek pernah nggak dapat sama sekali, itu udah paling awal-awal jelek. pasti lah. Soalnya nol, karena kan hitungannya dolar ya, dan pakainya koin. Kalau tertinggi ya di atas 2 digit, dan itu benar-benar 2 digit, di atas 2 digit lah. Gitu. 2 digit US apa 2 digit? Udah di total di rupiah. Udah di total rupiah? Oh Iya. lumayan, itu dalam sekali live? Dalam sekali live. Dalam sekali live 2 digit? Itu durasi 4 jam ya, 2 Dua jam empat- 2 jam gitu. 4 jam itu, 2 Iya. jam 2 jam itu sudah dapat 2 digit? Iya, Oh. dan itu kan kalau misalnya di TikTok live-nya sama, dia seperti ada peringkat hariannya. Oh ya, itu Ceritanya gimana? tuh? peringkat harian. Jadi kalau peringkat harian itu kita sama host-host live bersaing buat dapetin diamond atau berlian terbanyak. Jadi peringkat 1 itu adalah diamond tertinggi di live di jam itu, di 1 hari itu. Angie Jadi, pernah dapat apa? waktu itu sempat peringkat 1 Oh, 1 hari itu. 1 hari lu Itu diamond itu sampai 600 Itu ribu kontennya nyanyi juga waktu itu? nyanyi. Terus di lagu apa sana istilahnya ada PK juga, Oh, perang koin. Jadi kita harus bertemu dengan host lain buat perang koin. Jadi pendukung-pendukung kita kan jadi semangat untuk ngirim hadiah gitu. oh gitu. Nah, itu juga yang nge-boost Itu kontennya nyanyi aja tuh ya? nyanyi, ngobrol-ngobrol juga. Nyanyi ngobrol-ngobrol sama cerita-cerita sama, tapi lebih ke nyanyi. lebih ke nyanyi itu. Ya, mungkin yang berbakat nyanyi ya bisa. Berbakat nyanyi, cuma nggak hanya nyanyi, jadi siapa aja yang senang cerita atau bikin skrip, mau cerita-cerita, mau nyapa-nyapa juga bisa. Awalnya Angie dulu jadi main di TikTok itu berapa sih sampai ketemu agensi itu, waktu itu followersnya baru berapa? Apakah udah besar waktu sebelum ketemu itu masih sedikit? Jujur followersku kalau saat ini masih dibilang
banyak atau sedikit aku nggak bisa mastiin itu banyak banget. Dulu tuh aku berawal dari 2.000 followers. Lu udah waktu sebelum agensi ya? Apa? Sebelum agensi. Sebelum agensi itu udah 2.000 followers? Iya, tapi sekarang ya naik di 5.000 karena benar-benar baru banget aku. Udah langsung meledak gitu loh. Dari 2.000 langsung loncat ke 5.000? Iya. Oh, ya nah sebelum agensi nih, masih bilanglah sama kayak kita punya akun Oh TikTok. ya, baru-baru tuh 100, 200. Naikin jadi 2.000 tuh ada tipsnya nggak? Ada tipsnya, ya buat rajin-rajin buat konten aja. Oh, iya. Terus kita aku memang dulu sering aktif di TikTok aja. Nah sebenarnya kalau di TikTok ini kan bukan mencari followers ya, tapi Bukan mencari oh, teman. Beda ya? Iya beda, sistemnya beda beda. ya, beda. Kita kalau misalnya maksudnya karena kita kan ya namanya saya bukan artis ya. Betul. Ya kita harus cari teman dulu, baru di situ tahu ada kita. Baru viewers tuh aware ada kita. Kalau misalnya sistemnya kita harus nyari followers aja tapi kita nggak mau berteman itu susah. Oh, jadi di TikTok tuh ada pilihan follow atau Follow add sama friend. following. Gitu? Enggak, tetap Bukan. following followers, cuma kita Following harus followers? saling saling sapa juga sama teman-teman di TikTok. Berarti konten nyanyi nanti kita bisa ini ya dengar suara emasnya ya di akhir Suara acara ya. bisa. Kemudian apa nih tips dan trik untuk ini deh teman-teman di Bali lah khususnya ini kan dari Bali bisa dikenalnya di Bali aja apa di mana nih ininya? Kalau di TikTok ini kan dari seluruh di Indonesia ya terutama. Komen-komennya itu dari mana aja? Kota-kota, bahkan ada yang kota Kalimantan. Oh, iya, jadi random. Random. Nggak di Bali aja. Tapi yang dari Bali banyak juga yang nonton. Kalau dari Bali ada beberapa. Ada berapa? Cuma Malah ya, sedikit malah. Iya, karena di Bali memang belum terlalu melek sih sama Oh, TikTok. berarti masih banyak kesempatan nih buat anak muda Bali ya. Iya. Ngikutin jejaknya Enggi ya. Baik pemirsa Jawa Post TV, kita akan lanjutkan lagi di segmen 3. Lebih seru lagi juga kita akan lihat penampilan dari Enggi ya. Mau nyanyi lagu apa Enggi? Lagunya dari Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. Oh, itu pernah dibawain juga di live? Iya, sering. Itu sering? Lagu kesukaan juga. Oh, saya berarti juga. nggak harus lagu baru setiap ini ya? Boleh diulang-ulang juga boleh ya? Boleh, tapi karena penontonnya bisa beda ya? Iya, tapi kita biasanya by request. Oh, by request, Sendiri, benar-benar. Oke, pemirsa, kita jumpa lagi di segmen 3. Jangan kemana-mana. Halo, saya JRX from Kutar City Bali dan saya ingin mempromosikan Jawa Post TV. Sekali lagi Jawa Post TV hadir untuk publik. Jadi saya harap kalian semua mendukungnya karena di sana kalian akan menemukan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi semua orang. Oke, sukses Jawa Post TV. Di Bandara Kertajati Selasa 11 Juli, Jokowi berpendapat aktivitas di bandara. Puan Maharani memimpin jalannya rapat pengambilan keputusan terhadap RUU itu. Rajin di Kalbar, kegiatan yang dilaksanakan hingga 1 pekan ke depan terhitung. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese berbagi momen keakraban. Halo, selamat pagi kembali pemirsa Jawa Post TV Bali. Kita masuki segmen 3. Kalau yang tadi belum nonton segmen 1, segmen 2-nya, silahkan nonton di YouTube kita di Jawa Post TV Bali dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih ngobrol sama Enggi sebelum dia akan perform nyanyi yang saya belum pernah lihat live-nya Enggi, mungkin tidak ada di FYP saya, nanti saya lihat langsung di studio ya lagunya. Kemudian, oh ya ini hobi nyanyi ini hobi apa memang pernah belajar nyanyi apa gimana? Jujur kalau hobi ya hobi. Hobi. Dari umur berapa hobinya? Hobi dari kecil karena kebetulan yang ngenalin kakek. Kakek? Iya, Kakek itu musisi? Enggak, kakek pensiunan tentara. Oh, tentara. Tapi dia hobi banget, hobi karaoke. Jadi kakek hobi karaoke? Iya, karena menghabiskan masa pensiunnya di karaoke. Di rumah? Iya, di rumah punya mesin lagu-lagu karaoke. apa keroncong? Lagu-lagu dangdut, Melayu, terus abis itu lagu-lagu barat Golden Memories gitu. Nah, aku dari kecil sudah diajarin dan disuruh pegang mic
Suruh nyanyi. Kecilnya tuh seberapa sih? Umur 6-7 tahun udah. 6-7 tahun udah Iya. bisa nyanyi. Terus umur kelas 2 SD itu ikut lomba ya, lomba-lomba antar desa. Antar desa. Gitu. Tapi udah dangdut waktu itu. Dangdut? Iya, karena kakek. Oh, lu bisa laguin dangdut? Iya. Oh, Dulu berarti dangdut bisa. Dangdut bisa, pop Barat? bisa, barat bisa. Barat bisa. Iya. Dulu kakek karena seneng dangdut. Nah, dari situ sih aku suka. Nah, kalau biasa live kan kadang-kadang kita nggak bisa kontrol nih sama yang ngasih komen. Ada nggak sih kasih komen negatif tentang live-nya ini? Ya, namanya kita di media sosial pasti ada aja ya, karena kan manusia, berbagai macam orang kan, kita nggak bisa menghentikan bagaimana mereka berpendapat. Betul. Ya terhadap kita. Kok untuk komen negatif, selagi komennya itu tidak menjurus ke abusement atau pelecehan, aku tidak terlalu tanggapi yang terlalu bagaimana. Tapi kalau memang sudah udah berkaitan sama pelecehan, aku biasanya di sana ada fitur blok komen. Oh, ada sih. blok Iya, komen. itu enaknya. Itu ya. Ya, jadi kita sebagai host juga merasa secure. Secure karena Ya, ada aman. blok komen Iya. gitu. Berarti yang sekarang nggak bisa nonton tuh pada di blok berarti. Nggak bisa nonton ya, kasihan Nggak usah, banget. kasihan. Oh ya, ini kan tadi udah dapat penghasilan dari tahun berapa tuh mulai dapat penghasilan tetap sebagai agensi? Tahun ini sih, baru tahun. Tahun ini? Iya, kalau Bulan? bulan Januari Februari lah. Oh, awal tahun ya. Iya. Sekarang udah bulan ke-7. Iya. Udah banyak dong dapat ininya penghasilannya. Untuk awal, iya di awal bulan nggak sebanyak itu kan. Oh, awal bulan nggak bisa gitu. Mungkin ya kalau kita kalkulasi per bulan, Rata-rata. UMR Bali dapat. Oh, dapat untuk Ya, bulan ya. Oh. UMR Bali dapat. Tapi sambil santai Iya, dapatnya cuma sambil. memang kita harus setiap hari. Oh ya, jamnya live itu kan nggak semua jam bagus untuk live kan? Iya, Ada yang benar. karena yang masih ada yang kerja, sekolah, itu gimana? Iya kan kebetulan di TikTok sendiri ada yang istilahnya jam FYP ya, jam tayang yang paling banyak. Nah itu biasanya di malam hari. Malamnya jam berapa? Itu tergantung beda-beda, setiap akun beda. Dan kebetulan aku setelah Kalau Bunda Korla tuh jam berapa? Bunda Korla iya, pasti sering pantengin Bunda Enggak, Korla. karena Bunda Korla sudah viral. Iya, Jadi saya viral. nontonnya setelah beliau tuh udah viral. Iya, udah. Sebelumnya saya nggak tahu juga. Iya. Kalau misalnya kita tuh sebagai host live juga harus menganalisa ya, menganalisa akun kita ini ramenya di jam berapa. Nanti baru di situ bisa kita simpulin di jam berapa nih kita harus konsisten live gitu, biar kita dapat viewers yang optimal dan maksimal gitu. Dan Berarti harus cari sendiri dong. iya, misalnya mungkin di awal-awal pertama aku random dulu. Oh, random. Random mungkin di pagi, di Pagi. siang, sore, malam gitu. Ambillah misal sejam-sejam. Nah, di Trial situ and yang- error berarti ya? Iya, jadi di mana? Aku sih di malam hari waktu itu lebih banyak, jadi aku fokusin di malam hari. Jam berapa? Di atas jam 11. Oh, midnight. Bukan Midnight. malam lagi ya? Iya, udah Itu midnight ya, udah masuk malam ya. Jam 11 terus tambah 4 jam. Iya, Berarti sampai jam 3 dong. Iya, tergantung. Kalau 4 jam nggak selalu, biasanya aku pecah 2 jam. Tapi kalau malam tuh udah pasti, biasanya aku di sore juga. Oh, sore juga. Tapi Sore 2 jam. bagus? Sore bagus kadang, cuma nggak selalu. Nggak selalu ya? Oke deh. Karena kita terbatas waktu ya, kita pengen ngobrol. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin ya mudah-mudahan. Nah, kita juga akan sekarang mendengarkan lagu ya, sebuah lagu. Apa Iya. satu album? Satu album. Satu Ntar, lagu. segmennya nggak selesai. Kepanjangan ya. Kepanjangan. Nggak Kita selesai. jadiin live aja nih. Mungkin bisa Oh, ini langsung kebetulan kita ini tadi ada HP di sana tuh apa tuh? Live itu. lagi live. Oh, ini live. Iya, lagi Oke. live streaming. Live deh, tapi di jamnya Iya, jam lagi ini nggak ini bagus. pagi nih, pagi. Ini siang, jadi Oh, siang ya? siang sore ya. Di sini di studio nggak ada jam pagi, kan nggak ketahuan karena di sini terang terus. Oke, pemirsa, saya tutup dulu perbincangan dengan Angie, tapi acara belum berakhir karena setelah saya tutup ini Angie akan perform sebuah lagu dari Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. Oke, pemirsa, sampai jumpa lagi di ngobrol pagi inspiratif dari Bali atau Ngopi Bali dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa. Ingat akan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku
berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingat akan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah,